Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Putra Dwi Pamungkas dengan NIM 2402010101113 dari Prodi Manajemen dari kelas MJ 301. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas terstruktur dari Manajemen Operasional 1 untuk penilaian UAS. Soal pertama, kasus 1 mengenai pola produksi. PT HH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan tersebut. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola konstan sebesar 1000 unit tiap triwulan. Pola kedua adalah bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Pola ketiga yaitu pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit. Ini tabel permintaannya, di mana triwulan pertama 400 unit, 2 1100 unit, 3 1300 unit, dan 4 900 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya simpan sebesar Rp250 per unit per triwulan, biaya subkontrak Rp600 per unit, biaya kerja lembur Rp200 unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit setriwulan. Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost sebesar Rp15.000. Sedangkan bila kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. Kapasitas maksimum mesin yang ada 2000 unit setriwulan. Anda diminta menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung pola 1 atau pola konstan. Yang pertama, menghitung biaya perputaran tenaga kerja. Nah, dalam pola produksi konstan, maka produksi tiap triwulan akan selalu sama atau tetap besarannya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerjanya juga tidak berbeda antara triwulan yang satu dengan triwulan yang lain. Lalu menghitung biaya simpan. Pada triwulan 1, produksi kita adalah 1000 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 400 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di atas permintaannya sebesar 600 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan, yaitu 600 dikali Rp250 menghasilkan Rp150.000. Pada triwulan 2, produksi tetap 1000 unit, sedangkan permintaan sebesar 1100 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 100 unit. Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 600 unit. Oleh karenanya, kelebihan 600 unit dikurangi 100 unit menghasilkan 500 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan. Itu 500 dikali Rp250 menjadi Rp125.000. Pada triwulan ketiga, produksi tetap sebesar 1000 unit. Padahal permintaan naik menjadi 1300 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 300 unit.
Akan tetapi, pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 500 unit dari triwulan 1. Oleh karena itu, kelebihannya adalah 500 unit dikurang 300 unit atau 200 unit saja. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan 200 kali Rp250 menghasilkan Rp50.000. Lalu pada triwulan 4, produksi masih tetap 1000 unit karena konstan. Sedangkan permintaan turun menjadi 900 unit, sehingga berakibat terjadi overproduksi lagi sebesar 100 unit. Oleh karena itu, pada triwulan 4 ini harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi triwulan sebelumnya sebesar 200 unit dan triwulan 4 sebesar 100 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 300 kali Rp250 menghasilkan Rp75.000. Oleh karena itu, total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan yaitu dari triwulan pertama 150.000, triwulan 2 125.000, triwulan ketiga 50.000, triwulan 4 75.000, sehingga totalnya adalah Rp400.000. Lalu kita menghitung biaya subkontrak. Biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan 3, yang mana terjadi kekurangan sebesar 100 unit. Artinya, biaya subkontrak 100 kali Rp600 yaitu Rp60.000. Nah, untuk rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan, biaya perputaran tenaga kerjanya 0, biaya simpannya Rp400.000, biaya kerja lemburnya 0, dan biaya subkontraknya Rp60.000, sehingga total dari pola 1 yaitu Rp460.000. Masuk ke pola kedua atau pola bergelombang. Bagi pola bergelombang, tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Biaya perputaran tenaga kerja setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost sebesar Rp15.000, sedangkan bila kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. Pada triwulan 1 ke triwulan 2 terjadi pertambahan 700 unit. Artinya 7 kali 15.000 yaitu Rp105.000. Triwulan kedua ke triwulan ketiga terjadi pertambahan 200 unit. Artinya 2 kali 15.000 yaitu Rp30.000. Pada triwulan ketiga ke triwulan keempat terjadi pengurangan 400 unit. Sehingga 4 kali 25.000 yaitu Rp100.000. Sehingga total dari pola bergelombang yaitu 105.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 menghasilkan Rp235.000. Masuk ke pola ketiga atau pola moderat, di mana kita harus menghitung total produksi dulu dalam satu triwulan, di mana pada triwulan pertama dan kedua itu memproduksi 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat memproduksi 1.200 unit, sehingga total produksinya 4.000 unit. Untuk perhitungan biaya simpan, kita menghitung
kita menjumlahkan persediaan akhir dikali dengan Rp250. Persediaan akhir dari triwulan pertama itu 400, triwulan kedua itu 100, triwulan ketiga itu 0, triwulan keempat itu 300. Sehingga menghasilkan harga Rp200.000. Untuk biaya subkontraknya 0, untuk biaya kerja lembur, karena produksi maksimum 1.200 unit, di bawah batas 1.500 unit, artinya tidak mengeluarkan biaya atau biaya sama dengan 0. Lanjut ke biaya perputaran tenaga kerja, di mana terdapat perubahan produksi dari 800 ke 1.200 unit terjadi pada triwulan kedua ke triwulan keempat. Artinya 4 kali 15.000 sama dengan Rp60.000. Sehingga totalnya 200.000 ditambah 60.000 sama dengan Rp260.000. Kesimpulannya, pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah pola 2 atau pola bergelombang, karena menghasilkan biaya terendah yaitu Rp235.000. Lanjut ke kasus kedua mengenai manajemen proyek, di mana perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Anda diminta menggambarkan jaringan proyek serta menghitung slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Oke, pertama-tama kita menggambar jaringan proyeknya. Karena di sini kegiatan A dan B tidak memiliki pendahulu, maka mereka yang memulai kegiatan ini. Lalu kegiatan C, pendahulunya kegiatan A. Kegiatan D, pendahulunya bisa kegiatan B dan juga C. Begitu juga dengan kegiatan E, dia pendahulunya bisa kegiatan B dan C. Untuk kegiatan F, dia pendahulunya kegiatan D. Dan kegiatan G, dia pendahulunya bisa dari kegiatan E dan juga F. Sehingga menghasilkan gambar jaringan proyek seperti ini. Untuk mengetahui seberapa lama proyek dapat diselesaikan, kita melakukan analisis jalur kritis atau CPM pada jaringan. Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui jaringan. Untuk mengetahui jalur kritis, kita menghitung 2 waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan. Yang pertama ada mulai terdahulu atau early start atau ES. Waktu terdahulu suatu kegiatan dapat dimulai dengan asumsi semua pendahulu sudah selesai. Yang kedua ada selesai terdahulu, earliest finish atau EF. Waktu terdahulu suatu kegiatan dapat selesai. Lalu yang ketiga ada mulai terakhir atau let's start atau LS. Waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Yang keempat ada selesai terakhir atau let's finish atau LF. Waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai sehingga tidak menunda waktu penyelesaian keseluruhan proyek. Untuk tempat pada simbolnya itu IS atau mulai terdahulu berada di kiri atas, LS atau mulai terakhir ada di kiri bawah, IF atau selesai terdahulu ada di kanan atas, LF atau selesai terakhir ada di kanan bawah. Sedangkan angka pada nama simbol atau kegiatan itu di bawahnya itu menunjukkan lamanya kegiatan.
Di sini saya sudah menghitung jarak kritis atau slack time-nya berdasarkan data-data yang sudah diketahui dari tabel. Setelah kita mengetahui nilai IF, IS, LF, dan juga EF-nya, kita bisa langsung menghitung slack time dan jalur kritis dengan cara LS dikurang IS atau LF dikurang IF. Nah, untuk kegiatan A menghasilkan slack sama dengan 0, kegiatan B menghasilkan slack sama dengan 4, kegiatan C dan D slacknya juga 0, kegiatan E slacknya 9, dan kegiatan E, F, dan G slacknya sama-sama 0. Nah, kegiatan dengan slack sama dengan 0 itu disebut sebagai kegiatan kritis. Maka pada proyek ini jalur kritisnya dimulai dari A, C, D, F, dan G. Atau jika pada gambar jaringan proyek itu yang saya tunjukkan dengan panah berwarna orange. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.